Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Madiun ingin bertanya Buya. Buya, saya memiliki banyak ipar. Dari sekian banyak ipar, ada satu ipar saya yang selalu ikut campur terus rumah tangga saya. Sampai-sampai ipar saya dan istrinya ikut campur urusan gaji suami saya. Dan saya merasa stres karena mertua yang tidak adil dan ipar ikut campur urusan rumah tangga saya. Dan suami saya yang terlalu tunduk dengan keluarga. Dan saya harus keguguran 3 kali karena stres. Bagaimana menanggapinya dan bagaimana yang harus saya lakukan Buya? Terima kasih. Yang pertama, nasihat untuk orang lain. Di saat kita ingin membantu sebuah keluarga, maka tentunya kita harus ada rambu-rambu, ada batasan-batasan. Sehingga jangan sampai kita itu terlalu mencampuri urusan-urusan rumah tangga seseorang. Itu tidak diperkenankan dan tidak baik. Satu. Yang kedua, bagi kita, mungkin yang bertanya tadi, dia merasa bahwasanya iparnya terlalu jauh mengikut campur urusan rumah tangganya. Ditambah mertuanya nggak adil. Terus apa lagi, Masya Allah. Jadi yang perlu kami sampaikan kepada yang bersangkutan begini. Rasa bahwasanya menganggap orang itu ikut campur ini perlu dibenahi dulu. Benarkah ikut campur? Sebab kalau hati lagi sensitif, orang ingin membantu dianggap ikut campur. Kadang seorang anak mengatakan, bapak ibu mertua saya terlalu ikut campur. Padahal mertuanya bukan ikut campur, ingin menyempurnakan. Wong rumah tangga kok begitu. Rumahnya kotor, jemurannya nggak karu-karuan. Kemudian mertuanya datang ikut bantu-bantu, bukan ikut campur itu. Namanya membantu. Ya sama, membantu dengan ikut campur itu sama, tinggal cara kita menanggapinya bagaimana. Makanya perlu benahi Anda yang bertanya, saya tanya. Kalau orang ingin membantu kebaikannya, jangan dianggap ikut campur. Artinya jangan gampang orang menuduh orang lain ikut campur. Padahal bisa jadi dia itu sebetulnya membantu. Dan kadang kadar perhatian yang lebih itulah menjadikan orang itu semangat di dalam membantu. Tapi kalau hati kita lagi nggak asik dengan dia, maka ingin membantu kita anggap ikut campur. Ini bahaya sekali. Ini namanya membenahi ya. Kalau seandainya ipar Anda mendengar, sudah kami ingatkan tadi, jangan sampai gampang ikut campur. Tapi saya akan membenahi Anda yang bertanya. Sebab ada tanda-tanda yang Anda harus mendengar ini dulu. Kenapa? Yang kedua, Anda merasa tidak diperlakukan adil oleh mertua. Nah ini yang benar, yang tidak benar Anda atau orang lain. Hah? Mungkin ipar-ipar yang lain karena tidak pernah ketemu Anda, rumahnya jauh di sana sehingga tidak pernah berinteraksi dengan Anda, maka Anda tidak pernah bersinggungan dengan mereka. Tapi mungkin salah satu ipar Anda bersama Anda, lalu bertanya tentang keadaan Anda anggap ikut campur urusan keluarga Anda. Sementara mertua Anda anggap tidak adil. Tidak adil dari sisi apa? Yang wajib memberi nafkah Anda suami Anda kok, bukan mertua Anda. Ini kalimat yang berbahaya sekali. Kalaupun tidak adil kan urusan dia. Kemudian suaminya terlalu tunduk lah, ini jelek semuanya. Jelek semuanya Anda borong ini. Anda mengatakan suami Anda terlalu tunduk dengan, kalau orang patuh dengan keluarga dan orang tua, nggak ada masalah, hal yang baik kok. Ini saya perlu meluruskan Anda, jangan-jangan Anda yang salah. Yang bertanya, kalau ternyata, ini Anda dulu, karena tadi yang pertama sudah saya nasihati, jangan suka ikut campur. Cuman kita harus tata hati. Semuanya jadi jelek kan? Iparnya jelek, mertuanya jelek, suaminya jelek, yang baik hanya Anda. Stres, keguguran 3 kali. Masya Allah. Jadi kadang seperti itu, wahai saudariku. Tapi kalau hati kita hati yang lapang, senang, nggak pernah kita menuntut, wah mertua saya tidak adil. Apa urusannya? Bebas kok mertua saya bagi-bagi uang ke siapa saja. Wong dia punya anak. Dan kadang sebetulnya sudah adil, hanya mata kita saja tidak melihat. Mungkin mertua kita atau Anda atau kita melihat mertua kita telah memberikan salah satu ipar kita uang.
Lalu suami Anda misalnya, Anda melihat mertua Anda memberikan kepada ipar-ipar Anda uang. Kemudian Anda mengatakan, oh mertua tidak adil, suami saya tidak dikasih. Bukan tidak dikasih, hanya Anda tidak tahu mungkin waktu dikasih. Lihat jeleknya orang prasangka buruk ini. Ini bahaya sekali dalam rumah tangga semacam ini. Jadi kalau rumah tangga dikuasai dengan prasangka, tersiksa dia. Tersiksa. Ini biasanya orang ngusil bergeraknya, koreksi sana, lihat sana, lihat sana. Merasa dianggap tidak adil. Ini hidup di mana-mana nggak enak orang seperti itu. Khawatir Anda punya penyakit semacam ini. Nah ini maka benahilah diri Anda. Kalau ternyata yang saya omongkan salah, ini ujungnya. Jika ternyata Anda sudah berusaha untuk menata hati Anda, dan memang ipar Anda berlebihan, kemudian mertua Anda memang tidak adil, benar, mengucil, membedakan suami Anda, kemudian juga suami Anda ternyata tidak peduli kepada Anda, lebih peduli kepada keluarga, sampai Anda katakan tunduk ke mereka, anggap saja seperti itu, anggap saja semuanya mereka salah. Maka yang perlu ditata adalah hati Anda. Jangan sampai dengan kesalahan-kesalahan semacam itu Anda terpuruk. Maka ketahuilah bahwa Anda ambil yang paling enak saja. Nafkah sudah dicukupi belum sama suami? Kalau sudah, alhamdulillah. Waktu ipar ganggu, apa sih yang diganggu? Duitmu hilang banyak atau bagaimana? Kalau enggak, ya tenang saja. Jadi lapangkan hati, memang keadaan ipar Anda semacam itu, ya biasa saja. Jadi begini loh ya, kalau Anda di rumah Anda di salah satu tiangnya rumah Anda itu ada semacam kayu atau paku yang susah diambil. Kemudian Anda suatu ketika berjalan, kegores paku tersebut, luka. Anda menghilangkan juga nggak bisa. Atau satu bangunan yang menonjol dan tidak menarik. Dan memang bangunan tidak enak, Anda menghilangkan juga tidak bisa. Memang dia mengganggu betul di rumah Anda. Apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan, ya menghindar saja. Nggak usah setiap hari Anda lewat marah, gara-gara kau ya, gara-gara kau hai paku, Anda sakit. Dihindari saja, sudah beres. Kalau memang iparmu nggak baik, mertuamu juga jelek, yang baik hanya dirimu, ya kamu jadi orang yang baik bener-bener dong. Nggak perlu kita sampai membuat permusuhan, nggak perlu. Ya sudah kayak lihat paku, ya sudah saya menghindar saja. Mertua, ya tidak apa-apa. Ngomong sama suaminya, abang, kalau memang engkau diperlakukan tidak adil, yuk tata hati. Kan rezeki dari Allah bukan dari ibumu. Kita serahkan, kita harus, ibu itu ibu kita kok. Ipar kita berlebihan sudah, itu kan ipar kita, mau apa? Kan enak hidupnya begitu. Nggak perlu begini, akhirnya stres, keguguran. Dan ini sebetulnya kasus semacam ini banyak terjadi di mana-mana, bukan karena orang lain jelek, kadang-kadang karena diri kita. Sehingga sensitif, gampang tersinggung, gampang ini. Mukanya muka serem makanya. Dan kalau ada orang nggak baik sama kita pun nggak perlu kita berikan reaksi yang jelek. Memang di mana kita hidup? Di dunia ya tentu ada manusia begitu. Kalau Anda pengen hidup nggak bermasalah, di sorga. Selagi kita masih di dunia, kita akan menemukan yang demikian itu. Semoga yang bertanya setelah ini indah hidupnya. Kalau memang ada kesalahan di dianya, semoga dia bisa berbenah. Kalau kesalahan daripada di ipar dan di ibu mertuanya, hati mertuanya dan di suaminya, semoga semua berbenah, semoga indah. Akan tapi dengar dari awal akhir. Saya tidak tahu persis yang salah di Anda atau di mereka. Akan tapi saya pukul semuanya. Ini kami sampaikan untuk semuanya agar belajar. Suami Anda mendengar belajar, ipar Anda dengar belajar, ibu mertua Anda dengar belajar, dan Anda pun yang pertama kali harus belajar karena Anda yang bertanya dan Anda yang menganggap di rumah tangga Anda ada masalah. Wallahu a'lam bishawab.